Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home dan mari kita awali dengan berdoa dan bersyukur. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami menikmati segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mau belajar dari firman-Mu. Beri hikmat buat kami, urapi kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan terlebih menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Malam ini saya akan sharing tentang kasih dan kebencian. Tentu hal ini bertolak belakang. Namun pertanyaan saya, apakah bisa kita ini mengasihi sekaligus membenci seseorang? Dan mengapa ada orang yang punya kasih yang berlimpah-limpah, sementara di satu sisi ada orang yang penuh kebencian yang sedemikian rupa? Ketika seseorang mendengar nama satu atau dua orang disebut, dia tiba-tiba mukanya merah, dia marah, dan dia meluapkan isi hatinya. Padahal kalau kita berjumpa dengan dia setiap hari, kita tahu dia mudah senyum, dia ramah. Namun ketika dia mendengar satu nama, dua nama, tiba-tiba aslinya muncul. Mari kita belajar tentang kasih dan kebencian. Buka Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Dikatakan demikian, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kekasih Tuhan, kasih itu berasal dari Allah. Iblis tidak mungkin bisa mengasihi. Kasih itu berasal dari Allah, dari Tuhan kita. Dan kita belajar dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, kasih itu berasal dari Allah. Orang yang penuh dengan kasih berasal dari Allah. Dan kalau kita tahu kasih berasal dari Allah, orang yang penuh dengan kasih berasal dari Allah, maka orang tersebut bisa dikatakan penuh dengan kasih, hidup di dalam kasih. Kalau hidup di dalam kasih, berarti hidup di dalam Allah, dan Allah tinggal di dalam hidupnya. Artinya, kalau kita ini penuh dengan kasih, mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh, berarti Allah tinggal dalam diri kita. Allah tinggal dalam hidup kita. Dan kita ini dapat memanifestasikan kasih Allah yang sudah kita terima. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain sebelum kita menikmati kasih Allah. Sebab kasih Allah itu sangat luar biasa. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang walaupun, kasih yang meskipun. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang belajar mengerti orang lain. Saudara, hidup di dalam Allah artinya Allah tinggal di dalam Dia. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Di dalam kasih Allah ada pengampunan. Di dalam kasih Allah ada kekuatan. Di dalam kasih Allah tidak ada ketakutan. Dan kasih itu mempersatukan, menguatkan. Kasih itu juga menutupi aib. Kalau kita tahu aibnya orang, kita tidak membicarakan. Kalau kita tahu kelemahannya orang, kita tidak membincangkannya. Kalau kita tahu kesalahannya orang, kita tidak membongkar kesalahannya di hadapan banyak orang. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita benar-benar mengasihi seseorang,
berarti kita menerima dia apa adanya. Dan saudara, kasih itu melindungi, memproteksi. Kalau tahu saudara kita ini lemah, kita lindungi. Kalau tahu saudara ini kekurangan, kita berkati. Kalau kita tahu ada orang melakukan pelanggaran, kita beri kesempatan. Jadi kasih itu memberi kesempatan. Kasih itu penuh pengertian. Kasih itu penuh pengampunan. Kasih itu penuh pertolongan. Kasih itu penuh pengorbanan. Dan kasih itu membangun. Tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Kita bisa mengasihi orang lain karena kita sudah menikmati kasih Allah. Yang pertama, kita belajar tentang kasih. Yang kedua, kita belajar tentang kebencian. Kekasih Tuhan, yang namanya kebencian. Kebencian itu berasal dari iblis. Iblis itu bapa pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itulah iblis. Dan ketahuilah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup di dalam kebencian artinya hidup di dalam dusta. Orang yang mengasihi tak mungkin bisa punya benci. Tidak mungkin bisa punya kebencian. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya, kita nggak mungkin bisa mengasihi sekaligus membenci. Itu pekerjaan yang bertolak belakang. Jadi, kita harus mengasihi atau sebaliknya, kita membenci. Mengasihi berasal dari Allah, membenci berasal dari iblis. Dan kekasih Tuhan, kebencian itu memisahkan, menceraikan. Ada banyak alasan di hari-hari ini, di dalam keluarga-keluarga, mereka mau bercerai. Karena mereka setiap hari ketemu di rumah. Aneh, kami menikmati home sweet home. Kami menikmati rumah kami. Ketemu setiap hari makin indah, makin luar biasa. Tapi ada juga orang yang setiap hari ketemu malah seperti Tom and Jerry. Dan yang namanya kebencian itu membuka aib, saling membuka aib, saling menjelekkan, bahkan menggosipkan. Kebencian itu merusak orang lain dan merusak diri sendiri. Ketika kita penuh dengan kebencian, hati kita ini makin mengeras. Hidup kita ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif dan pikiran-pikiran jahat. Itu membuat tubuh kita mudah sakit-sakitan. Tetapi kasih membuat wajah berseri-seri. Kasih membuat wajah ini terlihat mulia. Dan kasih ini membuat nama Tuhan dimuliakan. Saudara, kebencian itu menghancurkan. Jangan biarkan kebencian tinggal dalam hidup kita. Jangan pernah biarkan kebencian bertahta dalam hidup kita. Jangan pernah terlintas dalam pikiran kita untuk membenci seseorang. Satu hal yang boleh kita benci dosa, benci iblis, tetapi cinta Tuhan dan cinta sesama. Mari kita bersama-sama belajar menikmati kasih Allah dan berbagi kasih Allah. Dan buang segala kebencian. Kita tidak mungkin mengasihi dan membenci secara bersama. Bagaimana dengan saudara? Mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami bila mana kami pernah dihinggapi kebencian terhadap seseorang dan kami belum bisa melepaskan kebencian itu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami membiarkan kekecewaan tinggal dalam diri kami, kepahitan tinggal dalam diri kami. Malam ini kami minta belas kasihan.
ampuni kami. Dan bila mana ada keluarga-keluarga yang sedang berpikir, menimbang-nimbang untuk bercerai, kami berdoa ya Tuhan, malam ini bersatulah kembali, bersatulah kembali. Lihatlah kebaikan Tuhan dalam hidupmu dan hidup pasanganmu dan hidup keluargamu. Lihatlah masa depan, karena iblis ingin kalian bercerai. Malam ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami bisa melihat kebaikan, kebenaran yang dimiliki orang lain. Kebaikan dan kebenaran yang dianugerahkan Tuhan ke dalam hidup mereka, yang membuat kami melihat ada Allah tinggal dalam hidup mereka. Dan biarlah kami saling berbagi kasih, saling menguatkan dan menghiburkan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk kekasih Tuhan yang sedang mengalami COVID-19 di berbagai daerah, yang ada di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Kami berdoa Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan mereka. Kami bersyukur buat si Ayang sudah pulang dari National Hospital dan sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Dan kami bersyukur Tuhan, kesembuhan mujizat sudah Tuhan nyatakan buat si Ayang. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit yang lain, baik di kepala, di paru-paru, di jantungnya, di ginjalnya, di asam lambungnya, di persendiannya, di tulang-tulangnya, dan yang sedang mengalami sakit emosi, kegalauan jiwa. Kami berdoa Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudari kami, Pak Selamat, Tuhan menyembuhkan dari sakit diabetes dan penglihatannya. Kami juga berdoa buat Pak Daud, Pak Selamat yang sakit stroke, Tuhan menyembuhkannya. Dan kami berdoa buat Pak Daud yang mengalami diabetes dan yang mengalami penglihatan yang berkurang, Tuhan menyembuhkannya. Dan kami juga berdoa buat saudara Lukas yang sedang mengalami pneumonia, Tuhan menyembuhkannya. Tak lupa kami berdoa buat Bu Patma yang ada di Gudo, Tuhan menyembuhkan sakit kankernya. Kami percaya Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Malam ini kami berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang sedang melayani di berbagai daerah. Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyediakan segala keperluan mereka setiap hari. Dan malam hari ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk rekan-rekan kami yang bekerja sebagai karyawan maupun pengusaha. Kami berdoa di bidang apapun pekerjaan mereka, baik di pertokoan, yang di pergudangan, apotek, di pabrik, di dunia peternakan, perkebunan, dan di industri kendaraan bermotor, bahkan di pertambangan, serta dunia pariwisata. Kami berdoa ya Tuhan, pulihkan ekonomi mereka. Apa yang mereka kelola, Tuhan memberkati. Bahkan kami bersyukur ketika mereka menerima berkat dari Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan dapat menerapkan protokol kesehatan sebaik mungkin. Kami berdoa buat bangsa dan negeri Indonesia yang terus melaksanakan proses vaksinasi COVID-19 kepada penduduk di Indonesia. Kami berdoa biarlah proses vaksinasi lancar, dan kami juga berdoa biarlah distribusi vaksin ke daerah-daerah pun diperlancar oleh Tuhan. Hikmat, otoritas, wibawa turun atas Presiden kami Jokowi, dan TNI, Polri, semuanya bahu-membahu untuk mengawal negeri ini berjalan dalam keamanan, ketertiban, kedamaian. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun buat negeri Indonesia. Kami juga berdoa buat proses belajar mengajar, baik mahasiswa maupun pelajar maupun dosen dan para guru. Biarlah proses transfer ilmu dapat berjalan dengan baik lewat media daring dan luring. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan kami semuanya yang malam ini berdoa bersama dengan kami. Dan biarlah ketika kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan dan pemulihan dari-Mu
Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Malam ini tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan jemu berbuat baik. Biarlah kasih Allah berlimpah dalam kehidupan kita. Buang segala kebencian. Tuhan Yesus memberkati.